Beliau mengatakan ballighu anni walau ayatan. Sampaikanlah kalian dari aku walaupun hanya satu ayat saja. Kata para ulama, ballighu anni ini adalah penugasan. Semua umatnya Nabi, ballighu, dimohon oleh Nabi untuk ada kerja menyampaikan kebaikan kepada umat. Ini kerja yang sangat menguntungkan. Kerja yang begitu banyak setoran nanti kalau kita mengerjakan pekerjaan itu. Alangkah untungnya orang-orang tersebut. Kita duduk di sini, guyonnya dia ngantuk-ngantuk di mana saja, dapat kiriman pahala dari kita. Masya Allah. Mungkin sebagian sudah wafat, di kuburnya senyum-senyum dapat kiriman dari kebaikan-kebaikan yang telah mereka sampaikan kepada kita. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أو كما جاء في الحديث. Teman-teman semua, nanti pada hari kiamat ada seseorang digiring untuk menuju neraka. Jaraknya dengan pintu neraka sudah begitu dekat. Tinggal dimasukkan atau dilampar ke dalamnya. Maka malaikat yang ditugasi menjaga pintu perintahkan oleh malaikat yang bawa untuk membuka pintu. Tadi ternyata tidak bisa dibuka. Maka para malaikat heran, pintu neraka kok macet nggak bisa dibuka, itu kenapa ini? Ternyata pintu tersebut terganjal dengan sekeping roti. Bukan dua keping, sekeping roti yang pernah disedekahkan oleh orang yang telah diputuskan masuk neraka tadi, ketika dia di dunia dan sedekahnya telah diterima oleh Allah. Sedekah sekeping roti, para hadirin, menyebabkan orang terselamatkan dari api neraka. Satu gambaran
bahwa mengamalkan agama sedikit, bahkan sedikit sekalipun, kalau diterima oleh Allah akan mendatangkan keuntungan yang kekal abadi kepada orang yang mengamalkannya. Bagaimana kalau amalannya lebih dari itu? Tentu keuntungannya lebih. Bagaimana kalau amalannya lebih sempurna lagi? Tentu saja akan lebih lagi dan lebih lagi. Maka nanti di surga sana orang-orang yang amal agama dengan amalan yang sedikit, dia dikagetkan keuntungan yang luar biasa dari amalan yang sedikit itu. Kalau amalannya lebih banyak, maka dia lebih terkaget-kagetkan lagi. Ada orang di surga sana tiba-tiba didatangi bidadari yang begitu cantik. Namanya bidadari itu sejelek-jeleknya tidak ada yang jelek. Kalau jelek itu bukan bidadari, yaitu enggak lulus jadi bidadari. Kalau namanya bidadari itu cantik. Maka dia heran, kamu siapa? Saya bidadari yang telah engkau lamar ketika kamu buat satu amal di dunia. Kok saya enggak ingat amal apa itu? Ketika kamu membersihkan masjid, itulah mahar untuk nikah dengan aku. Ikhrajul qumamati minha muhuru huril ain. Mengeluarkan kotoran-kotoran dari masjid merupakan maharnya para bidadari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tambah orang buat amal, tambah banyak anugerah yang akan dia dapatkan. Dan amal yang dengannya orang dapat kelipatan amal, kelipatan anugerah, kelipatan keuntungan yang sulit dihitung adalah amalan usaha jadi asbab hidayah. Karena amalan ini bukan sekedar mendatangkan keuntungan pada kita, tetapi kita memproduksi pabrik-pabrik keuntungan yang pabrik tadi akan mengirimkan keuntungannya kepada kita tanpa mengurangi keuntungan pabrik tersebut. Kita jadi asbab hidayah untuk satu orang, semua amalan kebaikan dia tanpa mengurangi pahala dia sempurna diberikan kepada kita. Ad-dallu 'alal khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan atas kebaikan, dia dapat pahala seperti pahala yang mengerjakan. Yang mulia Nabi besar Muhammad SAW bersabda kepada Sayyidina Ali, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humurin na'am. Sungguh, andaikan Allah dengan sebab kamu memberikan hidayah kepada seseorang, itu lebih menguntungkan kamu, melebihi kamu memiliki dunia dengan segala isinya, memiliki unta merah. Maka di sana bukan Nabi, bukan Rasul, ada orang yang jadi asbab hidayah besar, yaitu para sahabat. Suatu hari yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasihati sahabat-sahabat muda supaya mereka berakhlakul karimah, menghormati, memuliakan senior-senior mereka yang lebih dulu di dalam kerja hidayah.
Beliau mengatakan kurang lebihnya, kalian sahabat-sahabat muda ini, andaikan berinfak seperti gunung Uhud berupa emas, tidak akan bisa mencapai pahalanya senior-senior kalian, sahabat yang lebih dulu dari kalian, yang berinfak hanya 1 mud saja, 600 graman saja, dan itu pun tidak berupa emas, atau bahkan hanya 300-an gram berupa makanan. Karena sahabat-sahabat yang junior ini semuanya adalah hasil kerjanya sahabat-sahabat yang senior. Akhirnya setinggi apapun derajatnya sahabat yang akhiran beriman, tidak akan bisa melampaui sahabat-sahabat yang lebih dahulu, yang mereka jadi asbab hidayah kepada junior-juniornya. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu au kama jaa fil hadits. Inilah kerja yang mahal yang semua umat diberi keluasan, diberi kesempatan untuk mendapatkan posisi yang begitu mulia ini, para hadirin. Umat yang alim tentunya dia paling layak. Bahkan umat yang hanya ngerti 1 kalimat saja dari agama, dia pun layak untuk mendapatkan posisi jadi asbab hidayah untuk orang lain. Ada orang punya dagangan 1 aja, para hadirin, tetapi dia menekuninya. Dia menjualnya dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung, dari negeri ke negeri. Dengan 1 dagangan yang bermutu tadi, dia bisa menjadi orang yang sangat-sangat kaya di dunia ini. Itulah sayangnya Nabi kepada umat. Beliau mengatakan, ballighu anni walau ayatan. Sampaikanlah kalian dari aku walaupun hanya 1 ayat saja. Kata para ulama, ballighu anni ini adalah penugasan. Semua umatnya Nabi, ballighu, dimohon oleh Nabi untuk ada kerja menyampaikan kebaikan kepada umat. Ini kerja yang sangat menguntungkan, kerja yang begitu banyak setoran nanti kalau kita mengerjakan pekerjaan itu. Kita sekarang tahu mondok, tahu ngaji, tahu pengajian di markas, tahu sedikit-sedikit perjuangan fisabilillah, taklim, zikir dan seterusnya, karena ada orang-orang yang menyampaikan kebaikan-kebaikan tersebut ke telinga-telinga kita. Alangkah untungnya orang-orang tersebut. Kita duduk di sini, guyonnya dia ngantuk-ngantuk di mana saja, dapat kiriman pahala dari kita. Masya Allah. Mungkin sebagian sudah wafat, di kuburnya senyum-senyum dapat kiriman dari kebaikan-kebaikan yang telah mereka sampaikan kepada kita. Masya Allah. Ini balighu ini katanya taklif, penugasan, tugas yang begitu mulia. Ani, dari aku. Ini tasyrif. Ini adalah suatu kehormatan. Sampaikan dari aku. Ada orang mewakili seorang yang dimuliakan, mewakili Pak Lurah. Saya mengumumkan di desa ini atas nama Pak Lurah. Maka orang-orang tidak menganggap dia sebagai pribadi dia, tapi dia sebagai wakilnya Pak Lurah. Akhirnya kata-katanya dihargai seperti kata-katanya Pak Lurah.
Walaupun dia bukan Pak Lurah, Pak Tani. Walaupun dia nggak pernah sekolah, tapi karena nyampaikan dari Pak Lurah, maka nilai penyampaiannya menjadi seperti Pak Lurah sendiri yang menyampaikan. Dan di dunia ini para hadirin, tidak ada orang yang lebih mulia, dan nanti di akhirat melebihi yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Apa saja arahan beliau adalah ridhonya Allah. Apa saja arahan beliau adalah jaminan surga 100%. Apa saja arahan beliau kita kesampaikan adalah mendatangkan ampunan dan kecintaan dari Allah. Adalah kebenaran, adalah ketaatan kepada Allah. Walau ayatan, walaupun hanya satu ayat saja. Ini takhfif. Ini tugas yang begitu ringan. Walaupun satu ayat, kalian telah bisa melaksanakan posisi yang begitu baik tadi. Tugas yang begitu mulia bisa kalian ambil walaupun kalian hanya tahu satu ayat saja. Sekelumit dari agama yang kita tahu. Kepentingan sholat, kepentingan ngaji, kepentingan wiridan, kepentingan berjuang, kepentingan bersedekah, kepentingan bersolawat, kepentingan makmurkan masjid. Sudah berapa itu? Kalau kita sampaikan kepada satu orang, orangnya mendengar, tertarik enggak tertarik, kita sudah dapat pahala. Apalagi kalau orangnya terkesan, akhirnya mempraktekkan, pahalanya lebih lagi. Orang itu kalau sudah menyampaikan kebaikan dengan hikmah, dengan cara yang benar, para hadirin, orangnya mau enggak mau, tertarik enggak tertarik, tetap kita dapat pahala. Ada orang-orang yang telah Allah takdirkan memang orang ini cocoknya masuk neraka. Masuk surga enggak cocok karena karakternya ini karakter busuk. Maka tetap saja orang-orang yang menyampaikan agama kepada mereka tetap dapat pahala walaupun mereka sama sekali enggak terkesan dengan ajakan itu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir, kata para ulama, sesungguhnya orang-orang yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk selalu kafir. Sawa'un 'alaihim, sama aja atas mereka. A'angdartahum, apakah engkau memberikan peringatan kepada mereka? Am lam tungdirhum, atau engkau tidak memberikan peringatan kepada mereka? La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Untuk mereka sama saja. Allah tidak berfirman sawa'un 'alaika. Allah berfirman sawa'un 'alaihim, sama aja untuk mereka, bukan untuk kamu. Kalau untuk Nabi kita dan untuk umatnya tidak sama. Yang mau menyampaikan dapat pahala besar. Yang mau menyampaikan dapat keuntungan besar. Walaupun yang disampaikan sama sekali enggak terkesan. Insyaallah kita semuanya niat para hadirin. Maka di dunia ini, di atasnya para sahabat di sana, ada yang lebih tinggi lagi yaitu para anbiya. Mereka siang malam menyampaikan kerja hidayah kepada umat, menyampaikan pentingnya iman dan amal kepada umat. Ada sebagian anbiya nyampaikan seumur hidup, bahkan sampai beliau wafat, tidak ada satupun dari umatnya yang terkesan, yang dapat hidayah walaupun satu. Tetapi apakah para anbiya rugi? Tidak. Tidak ada seorang umat pun, siapapun dia, yang bisa mencapai derajatnya seorang nabi. Para anbiya ini adalah imamul huda, pimpinan hidayah. Beliau-beliau adalah bagaikan matahari, menerangi dirinya dan menerangi umat. Kalau matahari datang, kemudian matanya seseorang enggak bisa melihat, enggak bisa melihat cahayanya matahari, terangnya matahari. Yang salah bukan mataharinya, ya matanya yang picek itulah, matanya yang buta itulah yang salah.
Maka nanti di sana di akhirat sebagian nabi datang sendirian, masuk surga sendirian, tapi dengan begitu mulianya, dengan begitu tinggi derajatnya, umatnya lah yang hina, umatlah yang rugi karena tidak terkesan dengan matahari hidayah yang telah datang pada mereka. La ilaha illallah. Dan di kalangan para nabi, para rasul, yang tertinggi derajatnya adalah ulul azmi minar rusul. 5. Yang 5 ini tidak semuanya umatnya banyak para hadirin. Nabi Nuh umatnya tidak banyak. Jadi kenapa jadi pimpinannya para nabi, para rasul? Kemudian Nabi Ibrahim mungkin umatnya juga enggak banyak, bahkan sebagian memahami hanya satu keluarga saja. Keluarga beliau saja, ahlu Ibrahim. Dari 2 istri beliau itu. Atau dari 4 istri beliau dalam sebagian riwayat. Nabi Ibrahim yang masyhur istrinya 2, Hajar dan Sarah. Dalam sebagian riwayat tafsir Ibnu Katsir, beliau punya istri yang ketiga, yang keempat, yang bernama Qantura dan Hajun. Tetapi beliau Abul Anbiya, yang banyak ulama berpendapat bahwa derajat tertinggi selepas Nabi kita adalah yang mulia Nabi Ibrahim. Nabi yang terbanyak umatnya selepas Nabi kita adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ada yang mengatakan beliau adalah di atasnya Nabi Ibrahim. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulannya para hadirin, kalau orang pengen tinggi keberuntungannya, pengen banyak pahalanya, di antara kerja yang telah diberikan kepada umat, yang semua umat diharap ikut ambil bagian, adalah kerja mengajak orang untuk menuju hidayah. Ini kerja besar, menguntungkan yang kerja, menguntungkan yang didatangi. Dia sendiri karena berkecimpung dalam bicara hidayah akhirnya terpengaruh yang terbanyak pertama kali. Kemudian kalau ada yang dapat hidayah, dia dapat pahala 24 jam dari amalannya orang yang dapat hidayah itu. Andaikan orang yang diajak tidak dapat hidayah, dia pun tetap dapat pahala yang tidak terhingga nilainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zaman tambah akhir, kata banyak ulama, ini zaman hidayah tambah mudah. Orang zaman akhir banyak ujian. Banyak ujian maknanya banyak yang lulus para hadirin. Kita mondokkan anak kita di pondok, anaknya laporan, Pak, saya di pondok 1 tahun nggak ada ujiannya. Lah kalau kamu di pondok nggak ada ujiannya, kapan kelulusannya? Nah, di umat akhir zaman akan banyak ujian. Fitnah ini, fitnah itu, maksudnya ujian ini, ujian itu, maknanya umat zaman akhir akan banyak yang lulus dari macam-macam ujian yang diujikan kepada mereka. Ujiannya besar-besar, berarti yang lulus orang-orang hebat. Ujiannya sangat besar, berarti yang lulus orangnya sangat hebat. Di akhir zaman menjelang hari kiamat para hadirin, ada 70.000 dari umat akhir zaman yang mereka datang ke satu negeri yang telah ditakdirkan Allah enggak dapat hidayah. Maka mereka mengatakan tahlil dan takbir. Mereka mengatakan la ilaha illallah wallahu akbar. Maka separuh negeri tadi tenggelam di dalam bumi para hadirin. Ini orang-orang hebat ini di akhir zaman para hadirin. Kemudian mereka berkata yang kedua kali, la ilaha illallah wallahu akbar. Maka seluruh negeri itu ambles di dalam bumi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti akan datang fitnah besar. Di akhir zaman munculnya Dajjal.
Dajjal ini adalah manusia, cucunya Nabi Adam, satu kakek dengan kita, dari keluarga Yahudi, yang dia ini begitu hebat tipuannya kepada manusia waktu itu. Di antara arahan Nabi kepada umat, kalau kalian mendengar Dajjal telah muncul, jangan sekali-kali kalian pengen menemuinya. Banyak waktu itu di kalangan umatku yang perasaannya, imannya sudah kuat untuk menemui Dajjal. Ternyata begitu menemui Dajjal, maka dia ternyata tergiur dengan kehebatan Dajjal, akhirnya lepas imannya. Dajjal itu begitu hebat fitnahnya para hadirin. Dia datang ke kuburnya tokoh-tokoh yang ketika hidupnya dianggap tokoh orang-orang iman, tokoh-tokohnya orang Islam. Maka dia mengatakan pada kubur-kubur itu, bangunlah. Perasaan orang yang lihat seperti orang itu bangun beneran. Kemudian seperti bicara beneran dengan suara yang persis ketika dia hidup. Tapi itu semuanya adalah dari hebatnya sihirnya Dajjal. Maka dia bangun, dia bilang, cucuku, kalian kenal dengan aku kan? Saya ini kubur yang terkenal, kuburnya tokoh yang telah kalian dengar. Saya telah sampai ke alam kubur, alam akhirat. Tuhan yang saya dulu sembah, yang saya dulu minta akhirnya jadi orang hebat saya ini. Ya ini Tuhan yang sekarang ini ya, si Dajjal ini. Maka berimanlah kepada dia. Orang-orang yang ahli baca surat Al-Kahf akan diselamatkan kuburnya dijadikan metode atau alat penyesatan oleh Dajjal. Jadi kalau orang malam Jumat atau hari Jumat gak pernah baca, na'udzubillah, walaupun dia ini dalam posisi yang baik, bisa saja kuburnya dibuat permainan oleh Dajjal ketika Dajjal datang. Dajjal yang begitu hebat akan mati di akhir zaman. Kesesatan yang begitu hebat tadi hancurnya di akhir zaman para hadirin. Datang satu masa akan muncul makhluk yang dia juga dari cucunya Nabi Adam juga, namanya Ya'jud Ma'jud, yang dia buat kerusakan di dunia ini nggak ada yang bisa menahan. Nabi Isa yang waktu itu telah menguasai dunia, beliau mengatakan kepada orang Islam waktu itu, Ya'jud Ma'jud ini bukan untuk dilawan, kita mengungsi saja. Maka orang-orang beriman mengungsi, dipimpin oleh Nabi Isa. Maka selepas tiba waktunya, Nabi Isa berdoa, diamini oleh orang-orang iman yang begitu kuat imannya dan amalnya waktu itu, mengamini doanya Nabi Isa. Ya Allah, matikanlah Ya'jud dan Ma'jud, Ya'jud Ma'jud. Maka Nabi Isa doa, umat akhir zaman mengamini doa beliau, maka Ya'jud Ma'jud mati bareng-bareng. Seketika semuanya bisulan, dari bisul itu mati bareng. Akhirnya ada masalah lagi. Ya'jud Ma'jud begitu banyak jumlahnya di dunia, sampai dunia ini menjadi begitu bau karena bangkainya Ya'jud Ma'jud. Saking banyaknya, andaikan orang yang masih hidup waktu itu untuk membersihkannya begitu capek. Maka Nabi Isa bilang kepada orang Islam waktu itu, ini solusinya, kita nggak bisa membersihkan dunia dari bangkainya Ya'jud Ma'jud. Solusinya hanya Allah yang bisa membersihkan, kita doa. Maka Nabi Isa berdoa, ya Allah, minta tolong supaya bangkai-bangkainya Ya'jud Ma'jud itu dibersihkan. Maka Allah datangkan burung-burung yang begitu gede datang ke dunia untuk mengambil jasadnya Ya'jud Ma'jud, kemudian dibuang di satu lembah yang telah Allah tentukan. Maka jasadnya Ya'jud Ma'jud seluruh dunia dikumpulkan di situ, itu enggak penuh.
Akhirnya dunia hanya diisi oleh orang beriman saja. Kemudian waktu itu turunlah hujan. Hujan selepas dunia isinya iman yang benar dan amal yang benar. Kalau ada satu kampung, imannya benar, amalnya benar, Allah datangkan sekian banyak barokah dari langit dan bumi. Bagaimana kalau seluruh dunia imannya benar dan amalnya benar? Tentu saja berkahnya merata seluruh dunia para hadirin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka turunlah hujan. Hujan yang merata seluruh dunia. Sampai dunia ini seakan-akan seperti cermin karena digenangi air semua. Air barokah, air yang didatangkan oleh Allah untuk mendatangkan macam-macam manfaat untuk penduduk dunia yang semuanya imannya benar dan amalnya benar yang dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka lepas itu Nabi mencerita, subhanallah, terjadi keajaiban luar biasa. Tumbuhan yang begitu subur. Sampai hewan-hewan yang memakannya pun menjadi lebih gemuk dari sebelumnya, lipat-lipat. Kambing yang biasa diambil susunya, begitu makan rumput-rumputan, dedaunan selepas hujan itu, maka yang biasanya satu kambing hanya cukup susunya untuk satu orang atau dua orang, bisa cukup untuk sekian ratus orang. Sapi yang satu sapi paling cukup 10-an orang, sampai satu kampung enggak habis minum susunya satu sapi para hadirin. Delima yang biasanya hanya satu kepalan atau lebih besar sedikit, selepas itu delima tumbuh, gedenya kulitnya delima tadi bisa untuk tenda para hadirin. Masya Allah, begitu gede, dimakan ratusan orang tidak habis-habis para hadirin. Ini semuanya di akhir zaman. Dalam satu mafhum hadis yang mulia Nabi besar Muhammad SAW bersabda, kurang lebihnya akan datang satu masa para manusia pada ragu mengenai keuntungannya perjuangan. Memperjuangkan agama, kerja hidayah, menyampaikan kebaikan-kebaikan yang telah kita dengar sebagiannya tadi. Justru waktu itu berjuanglah, karena sesungguhnya perjuangan waktu itu prospeknya adalah hijau, prospeknya adalah cerah. Ya'ti 'alan nasi zamanun yashukkuna fil jihad fajahidu fa innal jihada yauma idzin khadirun. Allah. Katanya zaman tambah hari tambah ruwet, kalau enggak ikut ruwet nanti enggak dapat upo. Zaman sudah zaman edan, kalau enggak ikut edan nanti enggak kebagian. Enggak. Kalau pengen edan ya bergabung saja dengan teman-teman yang di rumah sakit jiwa sana. Ini zaman tambah akhir nih, hidayah tambah akan banyak para hadirin. Kesempatan kita bergerak nyampaikan agama ke ujung-ujung dunia, ke pojok-pojok dunia, ke negeri kita, pojok-pojok Indonesia, ke Jawa Timur, pojok-pojok Jawa Timur, Jawa Tengah, pojok-pojok Jawa Tengah. Insyaallah semuanya niat para hadirin. Maka siapa yang siap untuk keluar 1 tahun, silahkan daftar para hadirin insyaallah. Silakan insyaallah. 1 tahun insyaallah. Baik yang dari kampung maupun yang Jawa masih di pesantren, silakan keluar 1 tahun. Mari. Kami sudah bergerak, yang masih ada sisa masa, yang dari markas silakan berdiri dan daftar untuk niat keluar 1 tahun. Ayo Mas. Mari keluar 1 tahun. Khusus soal di pesantren.
Masya Allah, hanya 1 tahun saja. Masya Allah, monggo. Masya Allah. Setelah lama kita ngaji, baca ini baik, saatnya kita menyebarkan ini. Menyebarkan kepada umat seluruh. Baca masalah. Silakan. 1 tahun silakan, 1 tahun. Yang pengen 1 tahun, yang kedua juga boleh. Masya Allah. Kemarin Mas Syekh datang ke kita waktu bayan ulama Naskil, teman-teman yang sudah keluar 1 tahun coba diatur lagi untuk keluar 1 tahun yang kedua. Masya Allah. Kemarin sudah siap 2003, 2023, 2024 sudah ada beberapa rombongan siap. Nah, silakan Masya Allah. Silakan Masya Allah. Dicatatnya sekarang berangkatnya itu bisa wajah. Mari. Masya Allah. Mari. Bagi yang merasa tahun buka peluang pahala besar korban lagi untuk sebarkan agama seluruh dunia. 1 tahun yang kedua jangan sekali. Mari 1 tahun yang kedua bergerak ke negeri Arab dimasukkan. Setelah kemarin kita ke IPB, setahun kedua kita ke negeri Arab. Makanya dari masa kita dimasukkan. Mari 1 tahun sisa masa atau yang baru niat. Mari. Alumni bisa Ustaz yang mau di pondok yang bentar lagi akan silakan. Mari 1 tahun. Masya Allah. Silakan para hadirin, silakan. Masya Allah. Kalau kita nanti bergerak, Allah tampakkan ternyata jumlah jamaah dan jumlah yang siap menerima itu enggak imbang para hadirin. Yang siap menerima di segala tempat, yang dikirim baru sekelumit dari orang para hadirin. Kadang-kadang syaitan itu membisiki kita, umat ini enggak mau kita ajak ke dalam kebaikan, itu nipu aja para hadirin. Begitu kita gerak, Masya Allah, umat begitu antusias untuk menerima rombongan-rombongan kebaikan para hadirin. Silakan. Masya Allah. 4 bulan negeri jauh, silakan. Masya Allah. Mari. 4 bulan negeri jauh, jangan berangkat. Mari. Jamaah dari Urang, dari Pacitan, dari Magetan, dari Telur, dari Al-Faiz, dari Banjarmati, jamaahnya dari Al-Faiz. Mari termasuk dari Haji Kampung, dari Madiun, dari Bendo, dari Iman, Masya Allah. Dari Bogor, dari Tuban, Usamin dari Tuban, dan bergerak. Kita Gasyah dari Bendo, silakan. Masya Allah, silakan. Mari silakan. 6 jamaah akan berangkat. Jadi insya Allah sudah komplit semua persyaratan, semua dokumen. Kalau 1 minggu ke depan akan berangkat. Masya Allah. Ke Mekah Madinah. Mari silakan. Sekarang Insya Allah ditunggu-tunggu jamaah minimal 3 bulanan di Mekah, Madinah dan seluruh Saudi para hadirin. Visanya sekarang mudah, visa umrah bisa untuk keliling seluruh Saudi, resmi dari pemerintah pun enggak dilarang. Kita dengan visa umrah langsung dapat 3 bulan para hadirin. Masya Allah. Jadi Masya Allah, kemarin kita ketemu banyak rombongan bergerak di Makkah, Madinah. Sekarang di Tabuk sana ada orang Indonesia mendekati 1 juta pekerja para hadirin, yang perlu kita silaturahmi ke sana buat kerja di sana, yang tempatnya sekian ribu kilometer dari Madinah, tempat Nabi mengirim pasukan yang beliau pimpin sendiri terakhir, Tabuk. Masya Allah. Di sana banyak orang-orang Indonesia, di sana ada proyek besar, orang Indonesia banyak di sana. Kita kerja di sana biasanya kerja atas orang-orang Melayu, tidak perlu tarjim. Yang pintar bahasa Arab boleh berangkat, yang enggak pintar juga boleh berangkat. Isone basa Jawa tok ya, bahasa di sana banyak yang bisa kita datangi dengan bahasa Jawa. Selain bahasa Indonesia juga begitu, Masya Allah. Tafakutnya disempurnakan untuk bisa keliling-keliling sekaligus napak tilas perjuangan Nabi kita dengan para sahabat. Masya Allah. Monggo. Mari Pak. Masya Allah. Dan negeri-negeri jauh yang lain para hadirin, Masya Allah. Monggo. Mari. Silakan para hadirin, silakan insyaallah. Ya, 4 bulan 40 hari dalam negeri, jalan kaki atau biasa. Monggo silakan. Silakan para hadirin. 4 bulan 40 hari dalam negeri, silakan berdiri. Berapa? Yang kemarin niatnya untuk istimewa, tidak bisa diberangkat. Jamaah Masrot. Jamaah Masrot kita gerakkan keluarga kita untuk ikut berjuang.
bareng-bareng dapat keuntungan yang besar, Masya Allah. Mulai sejak dulu, mulai zaman Nabi diutus, selalu saja wanita-wanita muslimah juga di saf terdepan di dalam perjuangan agama para hadirin, Masya Allah.